Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap orang yang sakit umumnya mencari kesembuhan sesuai dengan keyakinan dan kekuatan keuangannya. Ada yang langsung pergi ke dokter atau kepada perawat yang terdekat. Ada yang ke tukang pijat dan sebagainya. Ada orang yang menunda-nunda berobat sampai parah penyakitnya, baru mencari pengobatan. Keyakinan seseorang terhadap pilihannya juga ikut mempengaruhi penyembuhan penyakit yang dideritanya. Saudaraku yang terkasih, dalam Injil hari ini, ungkapan seorang yang menderita sakit kusta kepada Yesus, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Sungguh mengandung keyakinan bahwa Yesus memang mampu menyembuhkan penyakitnya. Cukup dibutuhkan kemauan dan keyakinan. Ketika Yesus mendengar permohonan orang tersebut, hatinya penuh belas kasih, sehingga si kusta itu beroleh kesembuhan. Orang itu menyampaikan permohonannya sambil berlutut di hadapan Yesus. Berlutut merupakan ungkapan kerendahan hati. Permohonan orang kusta yang disampaikan dengan rendah hati mendapat jawaban positif dari Yesus. Tampak dari jawabannya, "Aku mau, jadilah engkau tahir."
Saudara-saudariku yang terkasih, di sekitar kita, di lingkungan tempat tinggal kita, tempat kerja, di sekolah, atau di tempat kuliah, di paroki, di rayon, masih banyak orang mengalami perlakuan seperti orang kusta. Dijauhi, dikucilkan, dicemooh, didiamkan, dan disingkirkan. Mereka yang hidup seperti itu tentu tidak nyaman, tidak tentram. Dalam hati mungkin mereka berkata, "Janganlah perlakukan kami seperti ini." Jika ada kemauan dari hati kita yang tulus, maka banyak orang dapat kita sembuhkan. Mari saudara-saudari, membuka mata dan hati kita terhadap orang-orang di sekitar kita yang dikucilkan, yang disingkirkan, yang didiamkan. Saudaraku yang terkasih, mungkin orang-orang itu adalah istri atau suami kita, mungkin anak-anak kita yang sudah lama tidak kita berikan perhatian dan sentuhan dari hati kita. Secara khusus, orang kusta itu mungkin juga orang tua kita, teman sekomunitas, sepanggilan, teman sekantor, seperjalanan, dan sebagainya. Kalau kita tidak tuli hati, tentu permohonan orang kusta dalam kutipan Injil hari ini dapat juga kita lakukan. Sapaan kita kepada mereka yang sakit kusta dapat dirasakan sebagai sapaan kasih Yesus bila disertai dengan hati dan kemauan. Persoalannya, maukah kita menyadari hal ini dan melakukan yang terbaik mulai dari sekarang? Bahkan ketika kita sendiri adalah penderita kusta, maukah kita datang dan berlutut di hadapan Yesus memohon dan berkata kepadanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Tuhan Yesus, berilah kami hati yang berbelas kasih, agar kami dapat tergerak melihat mereka yang tersingkir, dikucilkan, dan menderita. Teguhkan pula iman orang-orang yang menderita akibat perlakuan sesamanya yang tidak adil. Semoga tindakan kami sebagai murid-Mu dilandasi niat yang tulus, seperti Engkau mencintai mereka yang menderita kusta. Berkenanlah Engkau mengabulkan doa kami ini, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar.
Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.